Renungan Harian Katolik, Kamis 21 Juli 2022. Jangan mengejar hal-hal yang sia-sia dan tidak hakiki. Sikap mau belajar memahami maksud firman Tuhan melalui perumpamaan. Bacaan pertama, bacaan dari kitab Yeremia. Tuhan bersabda kepadaku, "Pergilah dan beritakanlah kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah sabda Tuhan, aku teringat kepada kasih-Mu pada waktu engkau masih muda, akan cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Pada waktu itu engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tidak ditaburi. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan, sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya. Semua orang yang memakannya bersalah dan tertimpa malapetaka. Demikianlah sabda Tuhan. Aku telah membawa kalian ke tanah yang subur, agar kalian menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Tetapi segera setelah kalian masuk, kalian telah menajiskan tanahku. Tanah milikku telah kalian cemarkan. Para imam tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan? Para ahli hukum tidak mengenal aku lagi, dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi bernubuat demi Baal, mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Terperanjatlah akan hal itu, hai langit, menggigil dan gemetarlah dengan sangat. Demikianlah sabda Tuhan. Sebab umatku berbuat kejahatan ganda. Mereka meninggalkan daku, sumber air yang hidup, dan menggali sendiri kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Matius. Setelah Yesus menceritakan perumpamaan tentang orang penabur, murid-muridnya bertanya kepadanya, "Mengapa engkau mengajar mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kalian diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi orang-orang lain tidak. Karena barang siapa mempunyai, akan diberi lagi. Tetapi barang siapa tidak mempunyai, maka apapun yang ada padanya akan diambil juga. Itulah sebabnya aku mengajar mereka dengan perumpamaan. Karena biarpun melihat, mereka tidak tahu. Dan biarpun mendengar, mereka tidak menangkap dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kalian akan mendengar dan mendengar lagi, namun tidak mengerti. Kalian akan melihat dan melihat lagi, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan matanya melekat tertutup, agar jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga kusembuhkan. Akan tetapi berbahagialah mata kalian sebab melihat, berbahagialah telinga kalian sebab mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kalian lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, tetapi tidak mendengarnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan bacaan pertama. Jangan mengejar hal yang sia-sia dan tidak hakiki. Israel meninggalkan kasih Allah. Hubungan Allah dan umat Israel digambarkan sebagai hubungan seperti suami dan istri.
Allah sebagai suami, dan umat Israel sebagai istri. Masa muda Israel seperti masa bulan madu, di mana bangsa itu mengasihi Allah. Israel telah meninggalkan Mesir dan mengikuti suaminya ke tanah perjanjian. Allah melindungi Israel dan telah membawa bangsa itu ke tanah yang subur. Mereka menikmati segala yang baik dari tanah yang baru itu. Namun anehnya, setelah menikmati begitu banyak kasih Allah, bangsa itu malah melupakan Allah. Mereka melakukan hal-hal jahat di mata Allah. Para imam, para ahli hukum, para gembala, dan rakyat tidak lagi mencari Allah. Mereka malah berpaling kepada Baal, dewa berhala. Mereka meninggalkan Allah, sang sumber kehidupan sejati, dan menggantinya dengan sesuatu yang sia-sia. Janganlah kita mengejar kesia-siaan. Mengejar kesia-siaan yang dilakukan bangsa Israel itu ternyata masih terjadi pada manusia di masa kini. Ada orang yang sudah mendapat kehidupan yang baik, malah mengingkarinya, dan berpaling mengejar sesuatu yang dia pikir lebih baik dan lebih menyenangkan. Namun ternyata malah merusak kehidupannya yang sudah baik itu. Misalnya, seorang suami walau mempunyai istri yang setia dan keluarga yang baik dan harmonis, namun masih bisa tergoda berpaling kepada wanita lain yang lebih muda. Dia tidak mensyukuri berkat kehidupan yang telah diterimanya selama ini, dan dengan sembrono mengorbankan keluarga demi kenikmatan semu dan sesaat itu. Contoh lain, ada orang yang sudah mempunyai rezeki baik, namun karena merasa kekurangan dan mengejar keinginan-keinginan duniawi, dia bisa tergoda korupsi, yang akhirnya malah dipecat, kehilangan pekerjaannya. Dan masih banyak contoh lainnya. Untuk menghindari hal itu, kita harus sadar dan sungguh bersyukur atas semua berkat kasih Allah yang selama ini sudah kita nikmati. Janganlah mengingkari berkat itu. Kita harus menjaga relasi kita kepada Allah, sang sumber berkat sejati, dan tidak tergoda mengejar ilusi yang sia-sia. Belajarlah untuk selalu bijaksana sebelum memutuskan sesuatu. Jangan sampai kita mengejar kesia-siaan atau hal-hal yang tidak hakiki. Renungan bacaan Injil. Sikap mau belajar memahami maksud firman Tuhan melalui perumpamaan. Dampak perumpamaan kepada orang yang terbuka dan yang tertutup hatinya. Di dalam pengajarannya, Yesus sering menggunakan perumpamaan. Melalui perumpamaan itu, para pendengar yang sejak awal mau berusaha memahami firman Yesus dapat menangkap maksud Yesus itu dengan lebih mudah dan jelas. Hal itu karena objek perumpamaan banyak diambil dari kehidupan sehari-hari mereka. Misalnya, Yesus mengambil objek benih tanaman, anggur, domba, gembala, pohon, roti, ragi, dan sebagainya. Namun untuk orang yang sejak awal sudah berkeras hati menolak Yesus, perumpamaan yang perlu dipahami lebih lanjut itu justru membuat semakin sulit dipahami dan akhirnya semakin menutup kebenaran akan rahasia kerajaan Allah kepada orang itu. Orang yang sudah tertutup hatinya tidak mau bersusah payah memahami sebuah perumpamaan. Sesuai firman Yesus, siapa yang mempunyai hati, kepadanya akan ditambahkan lagi hikmat Tuhan. Dan siapa tidak mempunyai hati, karena tidak layak mendapatkan, apapun yang ada padanya
akan diambil. Iman adalah sebuah proses belajar. Proses beriman mirip seperti proses belajar di sekolah. Di sekolah kita belajar banyak hal yang belum kita mengerti. Kita mendapat banyak pelajaran dari guru. Ketika kita tidak mengerti dengan suatu pelajaran, kita diberi kesempatan bertanya kepada guru. Dan di akhir setiap semester, kita akan diuji sejauh mana kita memahami pelajaran-pelajaran tersebut. Dalam hal iman, sekolah kita adalah gereja dan kehidupan itu sendiri. Guru kita adalah pastor atau pendeta, dan buku kita adalah kitab suci. Pastor atau pendeta memberikan penjelasan mengenai maksud bacaan kitab suci. Kita belajar memahaminya, dan kita secara berkala mendapat ujian hidup dari Tuhan untuk memastikan apakah kita sudah memahami dan menguasai maksud firman Tuhan itu. Dan menguasai maksud firman Tuhan di dalam kitab suci itu sebagai pedoman hidup menjalani kehidupan dengan baik. Jadilah murid yang baik, yang haus akan belajar memahami maksud firman Tuhan. Maka iman kita akan bertumbuh menjadi kuat dan menghasilkan buah kehidupan yang melimpah. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur atas berkat kasih karunia-Mu yang telah kami dapatkan selama ini. Kami mau berfokus hidup sesuai kehendak-Mu dan tidak tergoda mengejar hal yang sia-sia dan tidak hakiki. Kami mau menjadi murid-Mu yang baik, yang rajin mendengarkan pelajaran-Mu dan berusaha memahami maksud firman-Mu itu. Sekiranya iman kami akan bertumbuh menjadi kuat, sehingga kami mampu menghasilkan buah kehidupan melimpah yang berguna buat diri sendiri dan orang lain. Amin.